pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Pasai dan Nursam. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Terelie menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di kampung halamannya. Saat mulai sekolah, Terelie mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kikim Timur di distrik Kikim Timur. Kemudian, Terelie mengenyam pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Kikim, juga di Lahat. Pada saat SMA, ia meninggalkan kampung halamannya. Kemudian, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kehidupannya di Bandar Lampung menjadikan Terelie seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Apalagi, Terelie memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia dengan jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Setelah menyelesaikan studinya, Terelie tidak bekerja di perusahaan yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan dunia sastra dan tulis-menulis. Terelie awalnya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan pelatihannya, yaitu pembukuan. Kebanyakan orang yang pernah membaca novel Terelie belum tentu mengetahui karakter Terelie, apalagi kehidupan pribadinya. Karena Terelie memiliki kebiasaan menarik, yaitu yang membedakannya dari penulis lain. Sebelumnya, penerbit Republika Syahrudin menceritakan Terelie yang enggan menjadi seorang yang terkenal. Dan Terelie lebih suka dikenal melalui karya-karyanya. Adapun beberapa karya yang ditulis Terelie yaitu sebagai berikut. Terdapat dua novel yang mencuri perhatian saya, yaitu yang pertama, novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, dan novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Pada novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah yang ditulis Terelie, ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan Borno sampai akhirnya mengetahui nama Mei, kemudian bagaimana perjuangan Borno ketika pertemuan mereka gagal, dan Mei tiba-tiba kembali ke Surabaya untuk menyelesaikan studinya. Dalam novel ini juga diceritakan bagaimana kesabaran Borno yang masih setia selama beberapa bulan dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menyambangi kota Surabaya. Walaupun sesampai di Surabaya harapannya setinggi langit tiba-tiba menciut melihat kota Surabaya yang bukan kota kecil, dan Borno tidak memiliki alamat ataupun sedikit petunjuk tentang keberadaan Mei di kota tersebut. Dalam novel ini diceritakan tentang kegilaan Borno yang menghubungi satu persatu kontak dengan nama ayah Mei, dengan harapan nomor yang dituju adalah kontak rumah Mei. Bahkan, bukan sampai di situ. Perjuangan Borno juga harus diuji oleh kehadiran wanita lain berketurunan Cina yang tidak kalah cantiknya dengan Mei. Seorang dokter bernama Sarah, putri seorang lelaki yang telah menerima donor ginjal dari almarhum ayah Borno beberapa tahun silam. Novel ini menceritakan tentang kegigihan Borno yang mengejar cinta Mei. Kemudian, kepribadian kuat dari tokoh utama Borno begitu menyentuh hingga membuat para pembaca terkagum-kagum. Pemuda biasa ini diberkahi dengan semangat yang luar biasa. Kegigihannya dalam berbagai tantangan hidup membuatnya kewalahan. Walaupun cerita ini penuh dengan alur dan humor yang konyol, namun tidak mengurangi kesungguhan cerita dalam novel ini. Kemudian, novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin yang ditulis oleh Terelie yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang jatuh cinta dengan seorang pria yang 14 tahun lebih tua darinya. Gadis itu bernama Tania, seorang gadis yang terpaksa putus sekolah karena situasi kehidupannya. Kemudian ia menjadi musisi keliling dengan adiknya yaitu Dede. Mereka mendapatkan uang setiap hari untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Sejak kecil, Tania dan Dede tinggal bersama ibunya karena ayahnya meninggal karena TBC. Ia terpaksa tinggal di rumah kardus karena ibunya terlambat membayar sewa selama 3 bulan. Tania dan Dede setiap harinya bernyanyi di bus. Kemudian Tania tak sampai di situ. Tania juga mengalami kesedihan ketika kaki Tania tertusuk paku, tetapi dengan bantuan seorang pria bernama Danar.
ia dapat mengatasi hal tersebut. Sejak bertemu Danar, kehidupan Tania dan keluarganya berubah. Dia pindah ke rumah sewa yang lebih luas. Setelah itu, dia bisa melanjutkan studinya dan juga Dede. Setelah lulus dari sekolah dasar, Tania mendapatkan beasiswa untuk belajar di Singapura. Namun sebelum berangkat, terjadi insiden memilukan yang membuat Tania terjatuh. Ibunya meninggal dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa hanya dia dan Dede yang harus terus hidup. Kemudian, ia pun melanjutkan studinya di Singapura dan masih berhubungan dengan Danar yang ia sebut sebagai pahlawan. Berkat Danar, impiannya untuk bersekolah setinggi mungkin bisa terwujud dan tentunya juga bisa membanggakan mendiang ibunya. Lulus dari universitas sebagai yang terbaik kedua, Tania melanjutkan pendidikan menengahnya di Singapura. Kemudian dia mulai mengerti bahwa perasaan yang dia miliki untuk Danar adalah cinta. Ada keinginan kuat dan keinginan untuk selalu bersama. Danar tidak mengerti perasaannya saat itu. Dia masih melihat Tania sebagai bayangan yang dia bantu dan menjadi seorang saudara perempuannya sendiri. Alhasil, Danar yang sudah memiliki kekasih memutuskan untuk menikahi pujaan hatinya yang bernama Ratna. Kemudian, Tania sangat terpukul dengan pernikahan itu. Dia memilih untuk tidak hadir dan menjauh dari kehidupan Danar. Namun, Danar terlambat menyadari bahwa dia juga mencintai Tania. Saat Ratna hamil, Danar bertemu dengan Tania dan mengungkapkan perasaannya. Dan Tania tidak menerima cinta Danar karena Danar sudah menikah, apalagi istrinya sedang mengandung anak mereka. Kenyataan tersebut membuat Tania harus melupakan kisah cintanya yang pilu dan kembali ke Singapura. Nah, dari kedua novel tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya pengarang sangat senang menulis buku yang bertemakan sosial. Hal ini dapat ditegaskan melalui biografi pengarang yang menginformasikan bahwa pengarang memiliki jiwa yang kritis. Hal itu menunjukkan pengarang bahwa pengarang menggemari hal yang bersifat sosial. Novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpao Merah dan novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin sama-sama menceritakan kehidupan sosial meskipun mengalami perbedaan latar. Selain itu, dari kedua novel di atas, pengarang menyuguhkan alur yang tidak dapat ditebak. Pengarang menyuguhkan para tokoh utama yang gigih sehingga memberikan motivasi untuk para pembacanya. Ciri khas kepenulisan pengarang yaitu bahasanya yang dapat mudah dipahami sehingga membuat pembaca menikmati alur yang disuguhkan. Pengarang juga selalu menyuguhkan cerita yang menarik sehingga mendorong para penggemar bacaan fiksi untuk terus membaca karyanya. Dari kedua novel di atas, Terelia menyajikan pelajaran-pelajaran berharga untuk para pembaca, sehingga secara tidak langsung ia mengajak para pembaca untuk belajar tentang kehidupan melalui novel-novelnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.